Halo, senang sekali Info Dunia hadir kembali menyapa Anda. Informasi dari berbagai penjuru dunia kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi sebuah restoran baru di Nairobi, Kenya. Ini mencuri perhatian bukan hanya karena menu makanannya, tetapi juga karena keberadaan beberapa staf unik. Kafe ini menampilkan 3 robot pelayanan yang menjadi atraksi utama dan juga meskipun kekhawatiran dari berbagai sebagian kalangan, ini bahkan penggunaan robot tersebut dapat mengancam lapangan pekerjaan bagi pekerja manusia. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kileleshwa di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just survey. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. It was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you, and when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food, but it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still. Just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDIT menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini. If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dari kota kecil ke ibu kota Amerika Serikat, Presiden Jimmy Carter memulai karir politiknya di depo kereta api. Kekaguman warga Amerika terkait Carter ini membawa turis ke kota kecil ini. Saat ini saya lagi jalan-jalan di salah satu kota kecil di negara bagian Georgia yang namanya Plains di negara bagian Georgia. Kota kecil yang populasinya dikit banget, tapi sebenarnya apa sih yang bikin kota ini begitu spesial di antara kota-kota kecil lain yang ada di Amerika Serikat? Yuk kita cari tahu. Berkendara sekitar 2,5 jam selatan dari Atlanta menuju ke kampung halaman Presiden Jimmy Carter, melewati sejumlah jalan antar kota yang bahkan belum diaspal dan perkebunan kacang. Plains adalah tempat kelahiran Presiden ke-39 Amerika Serikat tersebut pada 1 Oktober 1924, di mana ia dibesarkan di lingkungan petani kacang.
Sensus 2020 menunjukkan hanya ada 573 orang tinggal di kota ini. Minggu pagi adalah hari yang sangat sepi, gereja belum buka, turis pun belum datang. Nah, beberapa situs bersejarah di sini dan memang punya sejarah khusus untuk warga, bukan cuma warga di Plains ya, tapi juga warga Amerika Serikat adalah tempat kampanye bagi mantan presiden ke-39 Jimmy Carter. Ini bukan cuma tempat kampanye dia ketika menjadi presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden, tapi juga ketika ia mencalonkan diri sebagai senat, gubernur untuk negara bagian Georgia. Jadi memang ini tempat yang dia sewa untuk melakukan kampanye karena alasannya ada kamar mandi di tempat ini. Pada masa sibuk kampanye Carter pada tahun 70-an, booming turisme mendatangkan 10 ribuan orang setiap harinya. Pasca Gedung Putih, Carter kembali ke Plains dan aktif mengajar sekolah minggu di Gereja Maranatha Baptist Church, kegiatan yang membawa ratusan orang setiap minggunya. Sejumlah tempat bersejarah dijadikan museum, seperti rumah masa kecil Carter, juga sekolah tempat ia belajar hingga lulus SMA. Peninggalan lain bagi Plains dari Carter adalah panel surya yang menghasilkan energi mandiri bagi warga kota. Depending on the day, it's a partly sunny day, anywhere from 40 to 50% of the power that the city of Plains and their 700 residents would utilize. Di masa senjanya, Carter kadang masih terlihat berkeliling di Plains, menyapa warga dan berdebat soal politik. For years, President Carter would come in here and we would talk different issues or politics or stuff like that. Compassionate beyond belief. A lot of times me and him would ask what book you're reading. So I showed him my book. It was a book by an ex-Secret Service agent that was telling all the secrets of the people he guarded. And he looks at it and smiles, and then he looks up at his agent and said, "Would you tell my secret?" And the guy almost jumps through the ceiling. Carter, yang meninggal pada usia 100 tahun, adalah penghuni Gedung Putih yang bertahan hidup paling lama, dan pernikahannya dengan istrinya Rosalind Carter adalah yang terlama di antara presiden dan ibu negara AS manapun, yaitu selama 77 tahun. Dari Plains, Georgia, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Kita lanjut informasi, sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya melindungi lingkungan laut negara itu. Dan juga mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Dan belum lama ini kelompok mereka juga meraih penghargaan Arab Volunteer Award. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. Waa isbuucii 167 aan imaanayno ololaha nadaafadda xeebaha. Isbuucan waxaan ka qabanayna xeebta Lido. Waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeenna gudaha xayawaanaadku noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. Hadda tiimkan ololaha nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galaan ay kusoo guuleysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. Maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa mar walbo war waddankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan
loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada horta loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita lanjut informasi ini pemirsa, di mana perusahaan e-commerce asal Tiongkok telah berhasil memasuki pasar Amerika Serikat dan juga meskipun produk mereka diterima baik oleh konsumen karena harga yang terjangkau. Sebagian warga Amerika Serikat tampaknya kurang tertarik. Survei Pew Research ini mengungkapkan bahwa lebih banyak warga Amerika Serikat yang memiliki pandangan negatif terhadap dampak ekonomi Tiongkok dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga disurvei. Dari San Francisco hingga New York, hingga Washington, pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat. I feel like a lot of influence. I mean, look around. You know, we're in Chinatown. I'm assuming everybody likes Chinese food, so, right? And the Lunar Festival, Chinese New Year, so I'm assuming cultural-wise, it is a very good influence. Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif, tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika, Pew Research Center menemukan hampir 75% warga Amerika punya persepsi negatif. Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat. But where Americans really stand out is that they see most of the impact from China to be negative. In fact, more Americans say that China's economic impact is negative than any of the other countries that we surveyed. Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat, perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok seperti Shein dan Temu juga telah mengakar di Amerika menurut pelanggan Temu ini. I guess the sense of prices is really, affordable. Meski tergiur dengan harga murah, namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini. Websites like Temu, Chinese websites like that, maybe have a little bit of a negative effect on consumer behavior, just because it's encouraging people to buy a lot more and then get rid of the quality on those items isn't that great, so it's just like a lot of consumption and then discarding of items, which I think is very wasteful. Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok, pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial TikTok yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing, menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles. So I think that the U.S. government is concerned about whether TikTok can be used as a vehicle to spread potential fake news and also biased views about different candidates during the election years. But I feel like TikTok can be used as a way of personal expression, you know. Everyone has their own opinions and thoughts. I feel like it can work either way. Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia. For the younger generations, they like TikTok, they like Chinese products, they like Shein. They are less concerned about the situation with China. So they view China is a relatively more positive. But the older generations, they still thinking about the war, they think about the global security issues. They are more concerned about China. Dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sinfo Dunia. Informasi kita lanjut, sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Somalia yang juga dibesarkan di kampung pengungsi di Kenya, kini mengikuti pelatihan keterampilan digital yang didukung oleh PBB. Pelatihan ini memberikan harapan baru dan juga bagi para pengungsi muda untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Di kamp pengungsian di Dahahali di timur laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garni zero basic ayaan u bilownaa kuwa zero markaa u bilownaa ee bartaan waxaa sii barnaa skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancerka sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programmahaas ma barnaa si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap
Keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah. Saat daraaddeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada drugska iyo dhibaatooyinka xarooyinka ka jira si oo ka tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacaya marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan ee loo hortago waxyaalaha dhacaya xarooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo drugska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay. Aan hadda iska hadla hadda anigu basic waan bartay. Waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay. Sida freelancing oo kale, software, waxyaalo badan, accounting, waxyaalo badan ayaan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha na haysto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin meesha internetkada aad iskaga xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax databaan wallahi aan isticmaalnaa waxaan rajaynaynaa inay meel kaweyn ay noqoto oo asaan kasii bedelno iyo kombiyuutaraha in asaan kasii bedelno adduun mar walba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa lasii bedelaa haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan kasii. Para pengungsi terlatih seperti Muhammad Matan optimistis, keterampilan yang mereka peroleh di tempat pengungsian akan membuka jalan bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih dengan informasi berikut ini. Sejak Maret 2021, negara bagian New York, Amerika Serikat telah melegalkan konsumsi ganja untuk keperluan rekreasional. Namun belakangan ini banyak toko ganja ilegal bermunculan di berbagai sudut kota New York. Bagaimana pemerintah mengatasi fenomena ini? Berikut informasinya. Mengisap ganja termasuk di jalan-jalan kota. Meski konsumsi ganja di tempat umum diperbolehkan, sumber-sumber ganja tersebut tetap menjadi masalah. Di negara bagian New York, lebih dari 100 toko legal bersaing dengan ribuan toko ilegal tanpa izin yang bermunculan dengan cepat setelah ganja dilegalkan. Undang-undang hanya memberlakukan denda pada toko-toko yang tidak resmi. Ini membuat orang membuka toko ilegal tanpa rasa takut. Tapi bagi pemilik toko berlisensi seperti The Travel Agency, ada tekanan finansial. It's supposed to be a $4 billion market here in New York State, and I think last year the licensed stores only did around $40 million. And the hope is that we'll be able to open up more legal stores once we shut down the illicit shops. Untuk membendung maraknya toko ilegal, Dewan Negara Bagian New York baru-baru ini memperluas wewenang pejabat negara bagian dan lokal untuk menutupnya. Namun, para pemilik toko tanpa izin berpendapat bahwa keberadaan mereka tetap dibutuhkan. Closing down all the shops is the worst thing you can do. There's 3,000 plus smoke shops in New York City. There's 55 legal dispensaries. So you're going to take the customer base from 3,000 illegal smoke shops and mob the dispensaries. Nobody's going to want to wait online just to buy weed. John Kegia dari kantor manajemen ganja New York membantah anggapan ini. Ia menyebut ada risiko kesehatan terkait dengan toko ilegal. We don't know where these products have come from. They are not tested. We don't know what standards they have been produced by. And so truly consumers have no idea what they're consuming when they purchase from these stores compared to the legal stores where the products are regulated, tested, and grown right here in the state of New York. Akhir Juli, Gubernur Negara Bagian New York dan Wali Kota New York mengumumkan telah menutup 1.000 toko ilegal. And now, because we took down these illegal competitors, we now have 152 legal dispensaries across the state, and that is growing by the week. Kantor gubernur mencatat, apotek-apotek ini telah melayani penjualan senilai $312 miliar atau 5 triliun rupiah dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menjamurnya toko-toko yang menjual ganja secara ilegal atau tanpa lisensi, seperti yang ada di belakang saya ini, adalah
jumlah atau harga dari lisensi yang tergolong mahal, yakni $7.000 atau sekitar 114 juta rupiah dengan masa berlaku hingga 2 tahun. Namun ini menjadi salah satu cara atau strategi dari pemerintah kota New York untuk bisa memonitor dan juga mensupervisi kualitas dan juga keamanan serta keselamatan dari produk ganja yang dijual kepada para penggunanya. Dari Queens di kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, tingkat kematian akibat tenggelam arus meningkat di Amerika Serikat. Sebuah LSM ini memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dari daerah rawan yang juga di kota New York. Ini tidak hanya untuk mengurangi angka korban tenggelam, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan positif. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022 jika dibandingkan 2019. Menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool, the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC, menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Demikian informasi Simpel Dunia kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpel TV, News, Sport, Entertainment.